Shalom Aleichem, Sabda Tuhan Yesus hari ini dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Banyak definisi tentang orang yang bijaksana yang dapat kita cari di Google atau di kamus-kamus. Namun hari ini definisi orang bijaksana adalah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendefinisikan orang bijaksana itu adalah orang yang setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan Tuhan, dan melakukannya. Artinya sama dengan setiap orang yang mendengarkan dan mematuhi ajaranku, ajaran Tuhan Yesus. Itu definisi orang bijaksana menurut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya setiap kita mengikut Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya itu menjadi orang yang bijaksana. Yang kalau mendengarkan firman bukan hanya dengar, tetapi menaatinya. Pada zaman di mana Tuhan Yesus hidup, rupanya banyak sekali pengikut-pengikutnya atau yang merasa mengikut Tuhan, ternyata belum atau tidak menjadi orang bijaksana. Memang banyak yang mendengarkan pengajaran Tuhan, tetapi bukan untuk menaatinya. Ada motif yang menyertainya, misalnya yang makan 5 roti dan 2 ikan sejumlah 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Memang mereka mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi motif utama bukan untuk menaatinya. Motifnya adalah melihat mukjizat dan makan gratis. Selain itu banyak orang yang mencari Tuhan Yesus bukan untuk mendengarkan apa yang diajarkan, melainkan untuk mendapatkan mukjizat penyembuhannya. Jadi sejak zaman Alkitab, di mana Tuhan Yesus hidup, sudah sangat banyak orang yang motif hatinya bukan untuk menaati Tuhan, walau mendengarkan apa yang diajarkan. Pola yang demikian rupanya makin berkembang pesat di zaman sekarang. Orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku mengikut Tuhan Yesus, bukan lagi motif hatinya mendengarkan firman dan menaatinya, tetapi lebih kepada motif duniawi lainnya dan kesenangan dirinya sendiri. Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai 2 macam pendengar. Dan Tuhan mau supaya murid-muridnya yang sejati memilih menjadi pendengar yang bijaksana, orang yang bijaksana. Alkitab berulang kali menekankan pentingnya melakukan yang berbeda dengan mendengar saja. Yakobus berkata bahwa setiap orang yang hanya pendengar firman dan bukan pelaku firman adalah menipu dirinya sendiri. Hanya pelaku firman yang akan diberkati. Wahyu 1 ayat 3. Mengapa Tuhan Yesus menyamakan orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendengar firman dan menaatinya, seperti bijaksananya tukang bangunan yang mendirikan rumah di atas batu? Latar belakangnya atau gambaran itu berasal dari kondisi iklim di Palestina. Negeri itu kering hampir sepanjang tahun. Tetapi setelah hujan musim gugur, aliran air yang deras yang muncul tiba-tiba bisa saja mengalir deras ke bawah jurang yang kering dan menghanyutkan apa saja di jalan yang mereka lalui. Ketika Tuhan Yesus menyajikan khotbah di bukit, ia berada dekat Danau Galilea dan lingkungan ini kemungkinan menawarkan kemungkinan lain untuk latar belakang cerita itu. Wilkins mengusulkan pasir aluvial yang menutupi pantai Danau Galilea adalah keras di permukaannya selama bulan-bulan musim panas. Tetapi tukang bangunan yang bijaksana tidak akan tertipu oleh kondisi permukaan pasir itu. Ia akan menggali sekitar 3 meter di bawah permukaan pasir itu sehingga mencapai batuan dasar di bawah, dan disitulah ia meletakkan pondasi rumahnya.
Ketika hujan musim dingin datang membanjiri tepian sungai Yordan yang mengalir ke dalam laut, rumah-rumah yang dibangun di atas pasir permukaan aluvial akan memiliki lapisan pondasi yang tidak stabil. Tetapi rumah-rumah yang dibangun di atas batuan dasar batu maksudnya akan mampu menahan banjir. Ini adalah latar belakang perumpamaan yang dikisahkan Tuhan Yesus. Orang yang bijaksana mau bekerja lebih keras untuk mendirikan rumahnya. Membangun di atas batu adalah setara dengan mematuhi ajaran Yesus. Ketika kita membangun rumah rohani kita di atas dasar kebenarannya, iman kita akan berdiri dan menopang kita ketika badai kehidupan secara ganas melanda kita. Mari, pakailah free will kita untuk memilih menjadi pengikut Kristus yang bijaksana. Orang yang bijaksana pasti akan mendengarkan firman dan menaatinya. Orang yang bijaksana akan kokoh dalam iman walau badai datang melandanya. Selamat ulang tahun Rifki Putra Pristanto. Doa untukmu akan saya japri ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.